Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah PKBK, Ibu Selvi Eskapners MK, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dina Hamidah sebagai moderator kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja penyampaian bab 1 dan 2 akan dibacakan oleh Faiz. Oksigenasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, mempertahankan hidup dan aktivitas berbagai sel tubuh. Dalam kaitannya, pemenuhan kebutuhan oksigenasi tidak terlepas dari peranan fungsi sistem pernapasan dan kardiovaskuler yang menyuplai kebutuhan oksigen tubuh. Dan dalam implementasinya, mahasiswa keperawatan diharapkan lebih memahami tentang apa oksigenasi dan bagaimana praktik keperawatan yang mengalami masalah atau gangguan oksigenasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, didapat masalah penelitian masih tingginya angka kejadian demam tipoid sehingga dapat dirumuskan masalah penelitian bagaimana penerapan asuhan keperawatan pada dengan gangguan kebutuhan oksigenasi. Proses asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan oksigenasi. Konsep asuhan keperawatan, pengertian asuhan keperawatan, tujuan dan manfaat asuhan keperawatan, tahapan asuhan keperawatan, yaitu pengkajian diagnosa keperawatan, interview keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi. Berikutnya, Rani akan membacakan bab 3. Kasus, Nyonya P berumur 25 tahun dirawat di ruang interna, mengeluh batuk berlendir, nafsu makan berkurang, dan merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Hasil pemeriksaan TD 120/80 mmHg, nadi 72 kali per M, RR 20 kali per M, suhu 36,8 Celcius, wajah tampak pucat, terdengar suara ronci pada paru. 3.1 Pengkajian. 1. Biodata. Pasien nama Nyonya P, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wira swasta, alamat Desa Cisalak, RT 5 RW 7, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Penanggung jawab, nama Tuan W, umur 48 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Desa Cisalak, RT 5 RW 7, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Hubungan dengan klien, adik pasien. 2. Riwayat kesehatan. A. Keluhan utama, mengeluh batuk berlendir. B. Riwayat kesehatan sekarang. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan dibawa ke rumah sakit pada malam hari. Sebelum dirawat, pasien merasa tidak nyaman karena batuk berlendir, nafsu makan berkurang. Akhirnya, pasien dibawa ke rumah sakit pada keesokan harinya. C. Riwayat kesehatan masa lalu, tidak ada. D. Riwayat kesehatan keluarga, tidak ada keluarga pasien yang menderita penyakit genetik atau alergi. E. Keadaan lingkungan yang mempengaruhi timbulnya penyakit. Selanjutnya, Reno akan membacakan materi pola aktivitas sehari-hari. Pada makan dan minum, kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan makan, sebelum masuk rumah sakit 1 kali sehari, masuk rumah sakit 3 kali sehari. Kebiasaan sehari-hari, jumlah, sebelum masuk rumah sakit 1 porsi makan, masuk rumah sakit 1/4 porsi makan. Kebiasaan sehari-hari menu makanan, sebelum masuk rumah sakit nasi, lauk, sayur. Masuk rumah sakit nasi, lauk, sayur, buah. Kebiasaan sehari-hari kesulitan dalam makan, sebelum masuk rumah sakit ada, masuk rumah sakit ada. Kebiasaan sehari-hari mual, sebelum masuk rumah sakit tidak, masuk rumah sakit ada. Kebiasaan sehari-hari muntah, sebelum masuk rumah sakit tidak, masuk rumah sakit tidak ada. Kebiasaan sehari-hari makanan yang dipantang, sebelum masuk rumah sakit tidak, masuk rumah sakit makanan yang berminyak. Minum, kebiasaan sehari-hari, kebiasaan minum 5-7 gelas per hari, masuk rumah sakit 3-4 gelas per hari. Kebiasaan sehari-hari jenis minuman, sebelum masuk rumah sakit air putih, masuk rumah sakit air putih. Kebiasaan sehari-hari jenis cairan infus, sebelum masuk rumah sakit tidak ada, masuk rumah sakit 20 tetes per menit. Kebiasaan sehari-hari kesulitan dalam minum, sebelum masuk rumah sakit ada, masuk rumah sakit ada. Kebiasaan sehari-hari, minuman yang dipantang, sebelum masuk rumah sakit tidak, masuk rumah sakit, minuman yang beralkohol, teh, kopi. Berikutnya, Ajeng akan membacakan materi analisis data. Diagnosa objektif, terdengar suara roncing pada paru. Diagnosa subjektifnya, PX mengeluh batuk berlendir. Masalahnya, pola napas tidak efektif. Etiologinya adalah adanya skret yang tertekan. 2. Diagnosa objektifnya, tekanan darah 120 per mmHg. Diagnosa subjektifnya, mengatakan nafsu makan berkurang. Masalahnya adalah defisit nutrisi. Etiologinya adalah ketidakmampuan menelan makanan. 3. Diagnosa objektif, wajah tanpa pucat. Diagnosa subjektifnya, merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Masalahnya adalah gangguan rasa nyaman, etiologinya adalah kurang pengendalian situasional atau lingkungan. Jadi, diagnosa objektifnya tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 120 per mmHg, nadi 72 kali per menit, respirensi 20 kali per menit, suhu 36/8 Celcius, terdengar suara roncing pada paru, dan wajah tanpa pucat. Diagnosa subjektifnya 1. PX mengeluh batuk berlendir, 2. PX mengatakan nafsu makan berkurang, dan 3. PX merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Selanjutnya, Faja akan membacakan materi interferensi keperawatan. Nafsu makan berkurang.
Tujuan dan kriteria hasil. Setelah diberikan asuhan keperawatan 1 kali 24 jam, melaporkan nutrisi telah terpenuhi setelah dilakukan tindakan kriteria. Keluhan membaik, nafsu makan meningkat, mampu menelan makanan dengan lancar. Rencana tindakan. Anjurkan posisi duduk jika mampu, monitor makanan, asupan makanan, berikan suplemen makanan, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Rasional. Posisi ini memudahkan pasien untuk menelan. Asupan makanan pada pasien membantu menyembuhkan pasien lebih cepat. Untuk meningkatkan nafsu makan pada pasien, untuk mengatur masuknya nutrisi pada pasien. 3. Diagnosa keperawatan, gangguan rasa nyaman, kurang pengendalian situasional atau lingkungan, merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Tujuan kriteria hasil. Setelah diberikan asuhan keperawatan 1 kali 24 jam, melaporkan merasa lebih nyaman dari keadaan sebelumnya. Dengan kriteria hasil, pasien melaporkan rasa tidak nyaman berkurang. Pasien bisa beristirahat dengan tenang, ekspresi wajah pasien tenang. Rencana tindakan. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan rasa tidak nyaman. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa tidak nyaman, suhu ruangan dan udara. Anjuran menggunakan analgetik secara tepat. Kolaborasi pemberian analgetik. Rasional untuk memberikan rasa nyaman pada pasien untuk mempercepat penyembuhan pada pasien. Berikutnya, Salsa akan membacakan materi implementasi keperawatan. Tindakan keperawatan yaitu atur posisi pasien semicollar, kaji kemampuan pasien mengeluarkan spuntum, ajarkan teknik batuk efektif dan latihan nafas dalam, kaji pola nafas pasien dan suara nafas, ukur TTV, kolaborasi dengan tim medis dengan pemberian obat ekspektoran. Yang kedua ada defisit nutrisi. Tindakan keperawatannya yaitu anjurkan posisi duduk jika mampu, monitor asupan makanan, berikan suplemen makanan, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Yang ketiga, gangguan rasa aman. Tindakan keperawatan, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan rasa tidak nyaman, kontrol lingkungan yang memperberat rasa tidak nyaman, misalkan suhu, udara, ruangan. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, kolaborasi pemberian analgetik. Selanjutnya, Ina akan membacakan materi evaluasi keperawatan. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan batuk yang tidak efektif dibuktikan dengan mengeluh batuk berlendir. Evaluasi keperawatan, data subjektif, pasien mengeluh batuk berlendir, data objektifnya terdengar suara ronci pada paru. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan dibuktikan dengan nafsu makan berkurang. Data subjektif, pasien mengatakan nafsu makan berkurang. Data objektif, tekanan darah 120/mmHg. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan kurang pengendalian situasional atau lingkungan dibuktikan dengan merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Data subjektif, pasien merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Data objektif, wajah pasien tampak pucat. Pada bab 4 yang terakhir akan dibacakan oleh Falah. Pada bab 4 terdapat kesimpulan dan saran. Baik, kesimpulan berdasarkan pembahasan dari makalah ini dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pemenuhan kebutuhan oksigen yaitu sebagai berikut. Kebutuhan oksigenasi adalah kebutuhan psikologis yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, untuk mempertahankan hidupnya, dan untuk aktivitas berbagai organ atau sel. Sistem pernapasan beberapa dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi terdiri atas saluran pernapasan bagian atas yaitu hidung, faring, laring, epiglotis, dan saluran pernapasan bagian bawah yaitu trakea, bronkus, bronchioles, dan paru-paru yang merupakan organ utama dalam sistem pernapasan. Proses pemenuhan oksigenasi dalam tubuh terdiri atas 3 tahapan, yaitu ventilasi, difusi, dan transport, di mana tahapan-tahapan itu mempunyai prosedur-prosedur tersendiri dalam mempraktekannya. Selain itu, ada juga cara untuk dapat mengatasi masalah kebutuhan oksigenasi, yaitu dengan terapi oksigen.